ya perawatan payudara. Kalau ini adalah kita melakukan pemeriksaan payudara sendiri. Ini bisa kita lakukan mandiri di rumah. Jadi orang-orang awam juga bisa kita ajarkan untuk pemeriksaan sadari ini, ya, baik itu misalnya anak SMP, anak SMA, kemudian mahasiswa, ibu-ibu rumah tangga, ya, atau ibu-ibu usia subur, itu bisa kita ajari di rumah. Misalnya ada kegiatan baksos gitu ya, ada kegiatan kegiatan penyuluhan kesehatan di masyarakat. Nah, kita juga bisa sebenarnya memberikan penyuluhan terkait dengan pemeriksaan payudara sendiri. Kita tinggal ajarkan, kita tinggal kasih tahu, simulasikan bagaimana cara melakukan pemeriksaan payudara sendiri. Ini tidak perlu petugas kesehatan, ya. Namanya juga sadari, kecuali yang pemeriksaan lanjutan, misalnya pemeriksaan mamografi, yang itu perlu di rumah sakit, bukan lagi tempat sendiri. Atau misalnya breast care, kalau breast care kita petugas kesehatan yang memberikan atau yang melakukan tindakannya. Tapi kalau sadari itu kalian bisa melakukan perawatan atau pemeriksaan sendiri di rumah. Untuk sadari ini karena pemeriksaan payudara sendiri itu dilakukan tiap bulan biasanya. Untuk apa? Untuk mengetahui ada nggak perubahan yang abnormal dalam payudara kita. Biasanya dilakukan pada saat setelah menstruasi, ya, tiap bulan setelah menstruasi, kurang lebih 7 hari setelah menstruasi pertama, itu kita lakukan pemeriksaan payudara sendiri di rumah. Sadari. Dilakukan kapan, Bu? Ya kapan aja. Mau lagi mandi atau lagi nonton misalnya TV atau lagi mainan HP, kemudian karena itu adalah hari ke-7 setelah kita menstruasi, coba saya mau periksa gitu ya, ada kelainan nggak di payudara saya. Itu dilakukan setiap bulan rutin, karena nanti kalau dilakukan setiap bulan kita akan tahu perubahan yang ada di dalam tubuh kita itu seperti apa. Misalnya, bulan lalu saya melakukan pemeriksaan payudara sendiri, tapi kok pada saat dilakukan pemeriksaan nggak ada benjolan, nggak ada kelainan. Bulan berikutnya dicek, ternyata kok ada kelainan. Cek lagi nanti bulan berikutnya, gitu ya, setelah menstruasi. Kok ini kelainannya kok perasaan bertambah besar misalnya. Yang tadinya kecil, misalnya sebiji jagung yang paling kecil, misalnya kok ini nambah gede, kenapa ya? Kemudian pada saat ditekan kok misalnya agak nyeri, lakukan lagi pemeriksaan berikutnya secara rutin. Nah, kalau misalnya ada perubahan-perubahan itu yang tahu sebenarnya adalah kita sendiri. Kalau orang lain misalnya perawat hanya pada saat itu, tapi kalau sadari dilakukan tiap bulan itu kita tahu perubahannya di mana. Bulan lalu udah ada benjolan sedikit, tapi kok nggak nyeri, kok ini sekarang nyeri, kemudian kok perasaan tambah besar gitu. Nah, jadi itu kita bisa dapatkan data itu setiap bulan. Nah, kalau misalnya dirasa kayaknya saya harus periksa nih, kayaknya ada yang salah nih di payudara saya misalnya gitu ya, langsung lakukan pemeriksaan ke dokter gitu. Adapun nanti pemeriksaan lanjutan kalau misalnya dari dokter pada saat dicek, iya ini kemungkinan misalnya ada kalau diraba misalnya ini berupa keras dan lain sebagainya, nyeri, ini tumor. Tapi kita tidak tahu yang namanya tumor itu apakah tumornya ganas ataukah jinak. Kan kalau tumor itu namanya tumor kan daging jadi gitu ya, maksudnya benjolan, dan itu belum tentu ganas. Jadi kemungkinan bisa jadi itu adalah tumor jinak. Tetapi kan kita memastikan bahwa memang sudah kita lakukan sadari setiap bulan, misalnya selama sekian bulan, untuk memastikannya datang ke petugas kesehatan, ke dokter. Setelah dicek, kemungkinannya dokter curiga tadi misalnya ada tumor. Untuk memastikan lagi kita bisa melakukan pemeriksaan namanya mamografi. Jadi khusus untuk mengecek area payudara gitu ya, untuk memastikan apakah memang itu mengindikasikan ke kanker payudara ataukah tidak, keganasan atau tidak, seperti itu. Tapi kalau mamografi mungkin alatnya belum tentu ada kalau di Indramayu gitu ya. Pasti kalau tidak ada alatnya ya nanti akan dilakukan pemeriksaan lanjutan di rumah sakit yang lebih besar rujukan biasanya.
Nah, jadi kalau tadi pap smear dan IVA test itu untuk mendeteksi adanya kanker serviks, kalau untuk sadari ini untuk deteksi dini dalam mencegah atau mengetahui ada kelainan tidak di payudara. Salah satunya adalah untuk mendeteksi kanker payudara, walaupun kita tidak begitu ada benjolan, oh berarti saya kemungkinan kanker payudara gitu ya, tidak juga gitu ya. Yang pasti untuk mengetahui kelainan apakah itu kanker atau bukan ya setelah pemeriksaan lanjutan seperti itu, karena kan kita tidak tahu, tidak bisa melihat seperti apa kanker tumor itu jinak atau ganas itu setelah kita dilakukan biopsi, diambil jaringannya kemudian dicek ke lab patologi. Kalau misalnya di situ nanti akan ketahuan apakah jaringan tersebut bersifat jinak ataukah ganas gitu. Kalau tadi kanker serviks mah dilihat dari serviknya atau mulut rahimnya sudah ada tanda-tanda seperti sariawan dan kemerahan, berarti itu sudah mengarah ke infeksi dan kanker serviks. Kalau ini mah belum tentu gitu. Kalau untuk yang tidak terlihat itu biasanya belum tentu dia mengalami kanker ataukah hanya sekedar tumor saja gitu ya, atau jinak gitu. Nah, ini pemeriksaan sadari ini bisa dilakukan setiap bulan di rumah pada saat mandi, pada saat santai, posisinya bisa tidur ataupun posisi berdiri. Ya, yang kita butuhkan sebenarnya kalau untuk pemeriksaan payudara sendiri ya nggak ada alat, karena kan kita sendiri yang melakukan pemeriksaan. Ya, jadi hanya pemeriksaan di depan cermin, berdiri, kemudian lepas bajunya, ya sudah lakukan pemeriksaan. Nah, karena memang ini adalah dipraktekkan, mencontohkan, misalnya kita mau memberikan informasi ini ke anak-anak SMA atau ke ibu-ibu atau ke wanita usia subur, entah di desa, entah di sekolah dan lain sebagainya, maka kita butuh alat peraga ya. Selama ini sebenarnya memang kita kan menggunakan Phantom yang ini, kebetulan ini ada Phantom baru, sebenarnya Phantom. Jadi ini baju rompi, ini sebenarnya rompi kehamilan. Jadi ini adalah kehamilan, cuma saya keluarkan dulu ininya, si Phantom bagian dalamnya, ini bayi, janin. Jadi nanti kita lakukannya dengan ini gitu. Saya nggak tahu nanti pada saat kalaupun ini ada di ujian praktek, saya nggak tahu apakah menggunakan rompi ini atau tetap menggunakan Phantom payudara ini, nggak tahu ya, sama aja sebenarnya, cuma ini lebih memudahkan supaya kalian ada gambaran. Nah, kemudian kalau di SOP kan mungkin ada ini ya, ada baby oil, kemudian ada kapas, ada wasap. Karena kalau misalnya kita menggunakan baby oil atau misalnya minyak zaitun dan lain sebagainya ke pasien, berarti itu harus dilap setelahnya, harus dalam kondisi bersih lagi. Jangan sampai habis dilakukan pemijatan atau palpasi menggunakan baby oil kemudian pasien tidak dilap, tidak dibersihkan. Makanya kita harus butuh atau kita siapkan waslap dan juga air. Tapi kalau enggak usah gitu ya. Kalau kalian di rumah sendiri nggak usah, cukup kalian lepaskan pakaian kalian, kemudian berdiri di depan cermin, kemudian kita lihat di situ bentuk payudaranya. Apa dengan sadari ini kita lakukan dengan inspeksi dulu ya. Kita lihat bentuk payudaranya simetris enggak antara kanan dan kiri. Kemudian ada terlihat benjolan atau tidak di payudara kanan maupun di payudara kiri. Kemudian ada pembengkakan, barangkali misalnya yang satu tidak ada benjol tapi kok ini kayaknya bengkak sebelah, atau ya tadi ada luka atau tidak gitu ya. Kemudian apalagi striae-nya kita lihat seperti apa ya. Ada striae karena biasanya di payudara juga tetap ada striae-nya. Kemudian tutingnya kita lihat di situ ada luka atau tidak, kemudian bentuk tutingnya seperti apa, kemudian ada keluar cairan atau tidak, kita inspeksi gitu ya. Kemudian kalau misalnya ada benjolan, ada pembengkakan, sebesar apa pembengkakannya, kemudian di area sebelah mana, payudara kiri kanan, kemudian posisinya yang mana, apakah di atas, di bawah, di samping gitu ya. Kemudian baru setelah diinspeksi termasuk nanti inspeksi bagian ketiak
ketiak kita juga nanti dilihat di sini ada benjolan atau tidak, gitu ya. Kalau misalnya ada benjolan, benjolannya sebesar apa? Kemudian di payudara juga sama, benjolannya itu nanti besarnya segimana atau sebesar apa, konsistensinya bagaimana, apakah padat, lunak, kemudian ada nyeri atau tidak pada saat kita nanti tekan. Kan kalau inspeksinya baru lihat, oh ini ada benjolan nih, benjolannya segimana, misalnya bentuknya kecil tapi kelihatan, itu berbeda karena yang payudara sebelah kirinya misalnya atau yang payudara satunya itu tidak ada benjolan. Kemudian setelah diinspeksi kita palpasi, kita raba ada tidak benjolan tersebut. Setelah dipalpasi kemudian palpasi dengan sirkuler, memutar, kemudian nanti mengarah ke puting, kemudian keluarkan urut dari atas dan bawah, apakah keluar cairan atau tidak dari puting kita atau dari puting pasien. Kemudian juga nanti palpasi dengan menggunakan 2 jari. Jadi ada yang bisa kita 3 jari putar seperti ini, ada yang kita berjalan seperti ini mengarah ke puting. Kemudian terakhir adalah lakukan pemeriksaan di area ketiak, ada pembengkakan atau tidak. Kalau tadi misalnya dari inspeksi ada pembengkakan, bengkaknya itu sebesar apa, kemudian ada nyeri tekan atau tidak, gitu. Ya, dari situ. Nah, itu untuk pemeriksaan payudara sendiri itu dilakukan setiap bulan setelah menstruasi 7 sampai 8 hari. 2 hari menstruasi setelah menstruasi. 7 harinya itu bukan 7 hari saya menstruasi kemarin, saya selesainya nanti hari Selasa misalnya, atau saya baru selesai nih menstruasi hari ini Senin, saya baru melakukan pemeriksaan, bukan. Jadi 7 harinya itu 7 sampai dengan 10 hari kalau tidak salah setelah hari pertama menstruasi. Hari pertama. Bukan setelah menstruasi. Bukan setelah selesai menstruasi. Dihitung hari pertama. Setelah hari pertama menstruasi. Misalnya kalau saya menstruasi hari Sabtu kemarin, itu hitungannya adalah hari Sabtu itu hari pertama. Berarti kalau hari ke-7 Sabtu lagi. Kan Sabtu hari pertama, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, ini kan tadi 7 ya. Jadi itu, jadi bukan hari ke-7 itu bukan 7 hari setelah menstruasi, tapi 7 hari setelah haid pertama. Gimana aja makan? Gimana aja? Kenapa jadi diungu semua? Ya, ini karena gimana yang ini baju kami ya. Gimana pakai? Juga mau makan aja Bu. Oke. Ini kan tadi ada ininya ya, ada pendek ini di sini, jadi saya lepas. Nah, jadi pemeriksaan payudara sendiri yang pertama ini kita butuh cermin. Jadi